Halo mahasiswa psikologi kehidupan, selamat datang di kelas malam dosen belum resmi bersama aku Hasnel Fisahrin. Kenapa kelas malam? Karena kita mau ngebahas yang agak serem. Takut. Ya, hari ini kita akan ngebahas topik yang serem tapi juga sering jadi bahan gosip tetangga. Santet. Pernah dengar, pernah dituduh, atau jangan-jangan kamu pernah kena? Kadang kita ngerasa sakit tapi bukan sakit biasa, bukan flu, bukan masuk angin, bukan pegel karena duduk kelamaan nonton drakor ataupun rebahan sambil overthinking ya. Tapi rasanya tuh ada hal yang gak wajar. Dada berat, tidur gelisah, bangun-bangun capek padahal udah tidur 8 jam. Badan itu kayak kosong tapi berat juga gitu. Dan malam-malam mulai mimpi aneh, ketemu orang-orang yang udah gak ada, dikejar bayangan, atau bangun dengan keringat dingin tanpa sebab. Terus kita pergi ke dokter, diperiksa, dicek darah, CT scan, ronsen, semua hasilnya normal. Dokternya bahkan senyum sambil bilang, kamu gak apa-apa kok, kamu sehat. Tapi tubuh kita bilang sebaliknya. Ada yang gak beres, ada yang ganjil tapi gak kelihatan wujudnya. Dan di tengah-tengah kegalauan ini muncullah satu kata atau kalimat yang magis. Bisa keluar dari teman, tetangga, saudara, orang tua yang dari dulu rajin nonton sinetron Indosiar. Jangan-jangan kamu disantet deh. Begitu katanya. Dan entah kenapa kalimat itu seperti masuk akal. Tiba-tiba semua kejadian mulai nyambung. Oh iya ya, sejak aku ribut sama si A, aku jadi sering sakit. Iya nih, sejak aku nolak si B, kok aku apes terus ya. Kita mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Dan dalam waktu semalam, dunia kita berubah. Dari mungkin stres, jadi mungkin dikirimin sesuatu. Menariknya, setelah ada yang bilang, sepertinya kamu disantet, tubuh kita mulai nurut. Tiba-tiba perasaan jadi makin gak enak, tidur makin susah, bau bunga melati kayak ngikut ke kamar, padahal jendela udah kita tutup loh. Dan setiap rasa yang gak nyaman di badan langsung punya penyebab baru. Santet. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah ada kekuatan gaib yang bisa dikirim dari jarak jauh? Atau ada kekuatan lain yang justru datangnya dari pikiran kita sendiri? Di dunia psikologi, kita kenal istilah sugesti dan efek yang disebut nocebo. Kalau kamu pernah dengar tentang efek placebo, itu ketika kamu dikasih obat palsu, tapi kamu percaya itu bisa menyembuhkan, dan ternyata tubuhmu beneran sembuh setelah meminum obat itu. Nah, nocebo ini kembarannya, tapi versi jahatnya. Kalau kamu percaya dikirimin energi negatif, tubuhmu bisa beneran ikut lemas. Kalau kamu yakin ada yang mau nyakitin kamu secara gaib, pikiran kamu bisa mengatur hormon, sistem saraf, bahkan rasa sakit supaya sesuai dengan keyakinan itu. Kalau placebo itu bikin kamu sembuh karena kamu percaya bisa sembuh, nocebo justru bikin kamu sakit karena kamu percaya kamu bakalan sakit. Jadi bayangin ya, kamu dikasih pil kosong yang isinya cuma tepung doang, gak ada zat-zat kimia apapun di dalamnya, tapi kamu dikasih tahu bahwa obat ini bisa bikin kamu mual. Lalu apa yang terjadi? Sebagian besar orang menjadi mual. Ini hasil penelitian dari Bendetti dan rekan-rekannya di tahun 2007 yang menunjukkan bahwa ketika partisipan dikasih tahu bahwa mereka akan mengalami efek samping walaupun sebenarnya nggak ada zat aktif dalam obat tersebut, tubuh mereka tetap merespon seolah-olah
efek itu nyata. Mereka mulai pusing, mual, dan cemas hanya karena sugesti. Loh, kok bisa? Karena tubuh dan pikiran kita tuh kayak sahabat karib yang saling ngasih kode rahasia. Apa yang kamu pikirkan, terutama apa yang kamu yakini banget, itu bisa langsung dikirim ke tubuh melalui jalur-jalur biologis. Hormon stres naik, sistem imun terganggu, otot jadi tegang. Makanya ketika kamu percaya gue disantet nih, tubuh kamu juga kayak bilang, oke sip, kita aktifkan mode disantet. Lalu mulai deh muncul-muncul gejala-gejala yang terasa nyata. Lemes, nyeri, mimpi buruk, bahkan suara-suara dan penampakan. Tapi semua itu bisa dimulai dari satu hal yang sederhana. Keyakinan. Dan ketika keyakinan itu negatif, efeknya bisa sekuat kutukan. Walau sebenarnya itu buatan pikiran diri sendiri. Jadi bukan kamu mengada-ada, bukan pura-pura sakit maksudnya ya. Jalannya itu nyata kok Ma, bukan karena kiriman dari dukun kampung sebelah ya. Bisa jadi karena dukun di dalam kepala sendiri. Ini tuh kayak mengingatkan ceritanya si Mila ya, tokoh di film A Normal Woman itu. Kejadian yang sama, dia mengalami segala gejala penyakit kulit gitu ya, ruam-ruam di kulit yang cukup kelihatan bener-bener ada gitu, tapi diperiksa ternyata nggak ada masalah apa-apa. Nah ini dia, kalau di kampung dukun itu pasti dibilang ini kena santet, padahal kita tahu kenapa Mila seperti itu. Nonton dulu episode sebelumnya. Ada juga yang namanya psikosomatik, yaitu tadi yang dialami sama si Mila ya. Pernah dengar? Harusnya pernah dengar kalau udah nonton episode sebelumnya. Yang belum pernah dengar, coba deh nonton episode sebelumnya. Ini istilah psikologi untuk kondisi ketika pikiran yang luka bikin tubuh ikut berbicara. Jadi misalnya kamu nahan marah bertahun-tahun tapi gak pernah benar-benar diluapin. Atau kamu pernah trauma tapi gak pernah benar-benar diakui. Nah semua yang kamu tahan itu gak akan hilang. Dia cuma pindah rumah aja dari kepala ke badan. Bentuknya seperti sakit perut, sesak nafas, mual-mual, jantung berdebar tiap ketemu suara tertentu atau melihat hal-hal tertentu, atau tiba-tiba jatuh sakit setelah mencium aroma tertentu, atau seperti Mila muncul ruam-ruam di kulitnya, gatel dan sebagainya. Dan ini bukan cuma lebay dan sugesti doang, tapi ini mekanisme alami tubuh manusia. Jadi itu emang alami. Jadi bagi kamu yang sering menekan-nekan perasaan, hati-hati ya, nanti kamu bisa mengalami psikosomatik. Dalam Jurnal Psikologi Islam Indonesia, Hidayat 2020 meneliti fenomena kesurupan dan santet di beberapa pesantren. Dan hasilnya, banyak gejala fisik dan perilaku ekstrim itu ternyata adalah bentuk ekspresi dari trauma masa kecil, tekanan sosial, bahkan konflik batin yang gak bisa diungkapkan secara langsung. Aku jadi ingat deh dulu kasus di SMA aku tuh kesurupan massal. Jadi ceritanya gini, aduh ini tambah panjang ya videonya, nggak apa-apa. Jadi ada satu orang yang kesurupan, akhirnya itu kayak menular kesurupan satu, terus ada lagi gitu, kalau nggak salah sampai 3 apa 5 orang, aku lupa. Akhirnya sekolah memutuskan untuk mengadakan ruqyah massal. Kami semua satu sekolahan dikumpulkan di lapangan itu ya, satu sekolahan apa kelas kami aja ya, aku lupa. Pokoknya rame gitu ya.
Maksudnya kelas kami itu ada 9 kelas loh, tapi itu satu gor itu lumayan rame deh, kayaknya ada senior juga kayaknya kalau seingat aku ya gitu. Kan cuma kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya SMA. Ya kayaknya semua. Dan setelah itu di Rukia kan ada Pak Ustadz baca lah ayat-ayat Rukia bla bla. Satu persatu kita semua disuruh konsentrasi mendengarkan. Aku pun juga ikut dan berusaha mencari gitu. Aduh, aku katanya kan kalau di Rukia itu kalau ada sesuatu di tubuhnya merespon seperti kayak pusing, panas, mual dan sebagainya itu. Aku rasain gitu kan. Kok nggak ada ya. Tahu-tahu di belakang udah rame yang pada kesurupan. Wow, dengan bermacam-macam gaya, dengan ada yang nangis, teriak-teriak, ada yang kayak menjadi orang lain, suaranya berubah. Itu nyata banget. Banyak yang mengalami kesurupan. Oh, aku pun ngerasa kok aku nggak kesurupan ya gitu. Nggak tahu kenapa ya. Ya nggak tahu kenapa juga sih sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa. Cuman aku ngerasa dulu tuh kayaknya sedikit kurang percaya dengan kesurupan ini. Bukan sama rukiahnya ya, cuman nggak tahu kenapa. Nah disitulah aku mulai kayaknya di situ aku udah mulai tahu tentang psikologi deh. Aku tuh udah coba-coba mencari tahu tentang psikologi gitu pas waktu SMA. Makanya aku memutuskan kuliah di psikologi karena aku tertarik dengan hal-hal yang demikian yang aku baca itu secara ilmu psikologi itu nggak ada gitu ya kan. Tapi ya nggak tahu juga. Tapi dari penjelasan ini kan cukup menjelaskan ya kalau kesurupan itu bukan karena gangguan dari hal gaib, tapi ya ini dari penjelasan si penelitian ini ya, tapi merupakan ekspresi dari trauma masa kecil, tekanan sosial, bahkan konflik batin yang nggak pernah diungkapkan secara langsung. Ini hasil penelitian yang aku baca. Oke, kita lanjut ya. Jadi tubuh kita itu kayak sahabat yang super loyal. Kalau kita nggak berani ngomong pakai mulut, dia bakalan bantuin kita ngomong pakai gejala-gejala yang sudah kita sebutkan ya sebelumnya. Jadi bisa aja yang kamu butuhin itu bukan dukun, tapi tidur yang cukup, tempat curhat yang aman, dan kadang terapi juga bisa, bukan dalam bentuk jamu, tapi obrolan. Plus ya minum air putih yang banyak ya. Tapi air putih biasa aja kok, nggak perlu hasil kobokan dari siapa gitu ya. Air putih biasa kan. Karena kalau isi kepala udah ribet, jangan ditambahin dehidrasi juga. Ntar tambah pusing kan, gimana nyembuhinnya. Dehidrasi itu berbahaya loh. Anak aku aja dirawat itu karena dehidrasi. Tapi ingat, psikosomatik bukan berarti bohongan ya. Sekali lagi aku tegasin bahwa psikosomatik atau yang tadi juga itu sugesti itu, gejala yang ditimbulkan itu bukan bohongan. Emang tubuh merasakan hal yang demikian karena itu merupakan jeritan tubuh yang sudah lama kamu bisukan. Tadi kita sudah bahas gimana tubuh menjadi corong emosi, tapi gak cuma tubuh loh. Kadang pikiran kita juga kreatif buat menyelamatkan diri dari rasa sakit. Dan salah satu caranya adalah dengan lempar masalahnya keluar diri. Kadang kita lebih gampang ya bilang kalau kita dikirimin sesuatu daripada jujur ke diri sendiri bahwa hidup kita ya lagi berantakan. Kita gagal di kerjaan langsung mikir, wah ini pasti ada yang sirik nih, santet kali ya. Mungkin kita kurang riset, kurang konsisten, atau mungkin ada teman satu tim kayak Avenger tapi gak punya Captain America. Semuanya jagoan, tapi saling tabrakan. Atau misalnya nih hubungan kita bubar sama pasangan kita, dan reaksi pertama kita adalah dia kayaknya diguna-guna nih
sampai-sampai gak suka aku lagi. Padahal ya bisa aja kan dia udah ilfeel, karena kamu kalau nulis oke itu Y-nya 3 gitu. Dia kayaknya risih sama 3Y itu kan. Oke ya oke, biasa OK atau OKE gitu ya. Atau OKEY aja udah gitu. Jangan oke gitu. Mungkin dia ilfeel, bisa jadi gitu. Banyak hal kan alasannya. Bisa jadi kan dia mikir aku tuh pacaran sama manusia atau cicak yang ngerayap di keyboard katanya ya kan. Bisa jadi begitu. Jadi udahlah gitu, nggak usah nyalahin santet atau guna-guna. Nah, disinilah konsep psikologi itu masuk. Freud menyebut ini sebagai proyeksi yang merupakan salah satu mekanisme pertahanan ego. Sistem psikologis kita punya cara otomatis untuk melindungi diri dan melempar perasaan atau konflik internal keluar. Contohnya, kita ngerasa bersalah tapi gak mau mengakui. Kita nuduh orang lain yang jahat. Kita ngerasa takut gagal tapi gengsi. Kita bilang ada yang gangguin kita secara gaib. Kita gak siap nerima kenyataan pahit. Kita nyari kambing hitamnya. Tapi ini bukan soal salah ataupun benar. Bukan soal lemah mental ataupun kurang iman. Ini adalah cara alami otak buat ngurangin beban psikologis. Dan semua orang bisa aja ngalamin itu tanpa sadar. Tapi ketika kita mulai sadar bahwa mungkin yang kita lawan itu bukan energi gelap dari luar, tapi rasa sakit dari dalam yang belum sempat kita obati. Disitulah kita mulai pulih. Mungkin rasa sakit itu bukan dikirimin orang, tapi dikirim sama versi kita yang dulu. Versi kita yang belum sempat didengarkan, belum sempat nangis, dan akhirnya ngasih sinyal lewat marah, lelah, dan lewat sakit. Jadi bukan santet, mungkin cuma unprocessed emotional backlog, alias tumpukan luka batin yang udah lama tak dikasih nama. Kadang kita ketemu dengan cerita yang lebih mistis. Suara orang tiba-tiba berubah, tatapan kosong, atau malah ngamuk-ngamuk tanpa sadar. Tubuhnya bergerak sendiri, lalu muncul satu kesimpulan. Dia kesurupan, dia kena santet. Tapi di psikologi, ini bisa dijelaskan lewat yang namanya gangguan disosiatif. WHO 2019 mencatat gangguan ini terjadi ketika seseorang terlepas dari kesadaran dirinya sendiri sebagai bentuk perlindungan dari trauma yang berat. Bendus 2007 juga meneliti fenomena yang serupa di komunitas yang mengalami kekerasan politik dan menemukan bahwa kerasukan atau perilaku aneh bisa jadi cara simbolik untuk mengeluarkan rasa sakit yang gak bisa diucapkan. Bayangin ya, kita ngalamin luka di masa kecil, dimarahin terus, dicuekin, bahkan mungkin dilecehkan. Lalu tubuh dan pikiran kita nyari cara buat bertahan. Dan cara yang paling aman adalah memutuskan hubungan sama realitas. Maka muncul perilaku seperti ngomong sendiri, tiba-tiba pingsan, atau kejang tanpa sebab. Jadi waktu seseorang kelihatan kerasukan, mungkin dia bukan kemasukan sesuatu, tapi kewalahan. Capek banget deh dia itu. Nah, di sini juga sering muncul cerita tentang benda asing yang katanya muncul dari tubuh seperti paku, silet, kaca. Apakah itu nyata? Secara medis belum ada penjelasan pasti yang membuktikan itu bisa terjadi tanpa manipulasi eksternal.
Tapi psikologi bisa melihat sebagai bagian dari conversion disorder. Itu ketika trauma batin berubah menjadi gejala fisik ekstrim. Dalam beberapa kasus ekstrim, seperti yang dilaporkan oleh Burnham 2010 dan studi klinis di beberapa wilayah Asia Tenggara, ada kemungkinan besar benda-benda itu dimasukkan secara sadar maupun secara tidak sadar oleh individu yang mengalami kondisi psikologis ekstrim tersebut. Apakah itu berarti semua bohong? Enggak juga. Tapi mungkin itu cara tubuh berbicara waktu batin kita kelewat penuh. Karena ketika kita gak punya ruang untuk bercerita, tubuh kita nyari jalan sendiri untuk mengekspresikan trauma. Dan kadang jalannya itu yang gak logis, tapi sangat manusiawi. Sekarang, tadi kita udah ngebahas dari sisi psikologis, sugesti, proyeksi, trauma, sampai disosiasi. Tapi ada satu hal yang gak boleh kita lupakan, yaitu adalah konteks budaya. Budaya kita inilah ya. Kepercayaan soal santet, dukun, dan kiriman itu bukan sekedar mitos horor, tapi bagian dari sistem kepercayaan bersama. Atau kalau kata psikologis, shared belief system. Dalam masyarakat kita yang sifatnya kolektif dan spiritual, percaya bahwa ada kekuatan yang tak terlihat itu bisa bikin kita merasa aman. Karena kalau ada yang gak bisa jelaskan secara logika, maka percaya bahwa ada energi lain yang ngatur itu. Lebih nyaman daripada mikir hidup cuma chaos tanpa kendali. Contohnya gini, daripada bilang saya gagal karena dunia gak adil, kadang lebih tenang bilang saya gagal karena ada yang gangguin. Ini juga yang disebut oleh Burnham di tahun 2010 dalam penelitiannya. Orang cenderung memilih penjelasan spiritual karena itu ngasih makna dan rasa kontrol dalam hidup yang seringkali tak bisa kita kendalikan. Jadi, kalau kamu percaya santet itu ada, itu valid karena kepercayaan itu bagian dari identitas kamu. Bagian dari lingkungan kamu tumbuh dan bagian dari cara kamu mencoba memahami dunia. Tapi, kamu juga punya pilihan buat nyelam ke dalam diri sendiri. Nanya, apa yang sebenarnya lagi aku rasain? Kenapa aku mudah ngerasa diserang? Apa luka lamaku lagi minta didengar? Karena bisa jadi yang kamu cari itu bukan penangkal, tapi penjelasan. Bukan mantra, tapi ruang untuk didengerin isi kepala yang udah lama kamu cuekin. Jadi, mahasiswa psikologi kehidupanku, kalau suatu hari kamu ngerasa hidup kamu berat banget, kamu mulai mikir, kayaknya dia ngirim sesuatu nih ke gua. Coba pelan-pelan tanya, apa aku lagi capek? Apa aku lagi ngerasa sendiri? Apa aku ngerasa gagal dan belum menerima? Nah, kadang yang kita kutukkan adalah kenangan yang gak bisa kita urus, yang diam-diam menumpuk dan berubah jadi rasa sakit. Kamu gak aneh, kamu gak lemah, kamu cuma belum sempat sembuh, dan itu gak apa-apa. Cukup sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap berpikir, tetap merasa, dan tetap hidup sebagai mahasiswa psikologi kehidupan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dosen belum resmi. Aku, Hasni Alfisarin, pamit.